Oke, selamat pagi semua anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan semangat untuk siap belajar ya. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar masih pada tema 1, subtema 2, khususnya pada muatan bahasa Indonesia ya. Oke, di mana tema 1 itu tentang selamatkan makhluk hidup dan subtema 2-nya tentang hewan sahabatku. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk belajar, mari kita siapkan diri kita dulu untuk berdoa. Berdoa mulai. Amin. Oke anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, selanjutnya Pak Guru juga harapkan kalian sudah menyiapkan buku pena kalian di atas meja sebagai bahan panduan kalian untuk pembelajaran pada hari ini ya. Ya, baik. Hari ini kita masih belajar tentang ide pokok ya, di mana pembelajaran satu kita hari ini masih belajar tentang ide pokok ya. Nah, nanti juga anak-anakku silakan buka bupenanya di halaman 31 ya. Pak berulang lagi, nanti juga anak-anakku silakan membuka bupenanya di halaman 31 tentang muatan bahasa Indonesia ya. Oke, kita akan lanjut tentang ide pokok dalam teks laporan ya. Baik. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf ya. Nah, ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkanlah secara saksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Nah, itu yang berkaitan dengan ide pokok anak-anakku sekalian ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimanakah cara menemukan ide pokok dalam sebuah teks laporan. Nah, Pak Guru kasihkan sebuah contohnya, yaitu tentang ikan hiu martil ya. Nah, ini dia ikan hiu martilnya. Nah, kita akan membahas sebuah laporan teks ini, kita menentukan apa sih ide pokoknya ya. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun, bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Nah, ini sebuah teks laporan anak-anakku sekalian. Tugas kita adalah mencari ide pokok dari teks tersebut. Nah, seperti tadi kita sudah bahas bahwa untuk menemukan ide pokoknya, kita harus tahu dulu kalimat utamanya dari teks ini ya. Oke, ternyata dari teks ini kita mendapatkan kalimat utamanya, yaitu hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidup berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Nah, ini adalah kalimat utama yang terdapat pada teks laporan tersebut. Yang Pak Guru kasih warna merah ini ya. Ini adalah kalimat utamanya. Nah, bagaimanakah kita menentukan ide pokok dari kalimat utama? Nah, seperti ini dia bentuknya teman-teman. Ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa kalimat utamanya adalah hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Dari sini, dari kalimat utama ini, kita akan menentukan ide pokoknya. Ya. Jadi ide pokoknya adalah hiu martil adalah ikan hiu yang hidup
di perairan laut tropis. Ya. Jadi, ide pokok dari bacaan tentang ikan hiu martil tadi adalah hiu martil adalah ikan hiu yang hidup di perairan laut tropis. Oke anak-anakku sekalian, sampai sini bisa dipahami ya maksudnya Pak Guru ya? Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah dipahami ya, kita akan lanjut lagi pada materi berikutnya. Ya, kita masuk pada pembelajaran 3 ya. Di pembelajaran 3 ya, anak-anakku, kita akan belajar tentang membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan ya. Nah, dalam membuat peta pikiran di subtema 1 kemarin kita sudah melihat cara pembuatan peta pikiran ya. Ada gambarnya sudah Pak Guru kirim di materi kita yang sebelumnya ya. Nah, langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Dan yang ketiga, yaitu membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Ya. Nah, ini adalah 3 langkah yang harus kita lakukan dalam membuat peta pikiran. Nah, ya. Jadi, dari ketiga langkah ini, supaya kita lebih memudahkan kita dalam menemukan ide pokoknya, ya, kita juga akan dipandu dengan menggunakan kata tanya. Ya, kata tanya yang dimaksud adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan terakhir adalah bagaimana. Ya, nah, dengan menggunakan kata tanya ini, ya, kita akan menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan yang hendak kita membuatkan peta pikirannya. Ya, nah, ini adalah cara untuk membuat peta pikiran dalam ide pokok sebuah laporan. Ya, baik, anak-anakku sekalian, kita akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu pada pembelajaran 4 tentang menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Ya, jadi seperti Pak Guru sudah jelaskan di materi sebelumnya bahwa dalam pembuatan laporan harus sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, sehingga informasi yang disampaikan adalah informasi yang valid, bukan hoax gitu ya. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimanakah cara menemukan fakta ide pokok dalam teks laporan? Nah, yang pertama, di dalam teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Ya, jadi semuanya itu di dalam teks laporan itu harus memuat fakta dan data itu tadi. Kalau tidak memuat itu berarti laporan yang disampaikan adalah sebuah laporan yang bohong atau hoax, kata bahasa orang zaman sekarang ya. Nah, yang berikutnya, kamu juga dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada dalam teks laporan. Nah, itu anak-anakku ya, bagaimana kita menemukan fakta itu tadi dalam teks laporan dan juga untuk menemukan ide pokok dari teks laporan tersebut kita juga harus menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan terakhir itu bagaimana. Oke anak-anakku, sampai sini. Selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran 6 ya. Nanti dicocokkan dengan bukunya ya, buku penanya maksudnya Pak Guru. Di pembelajaran 6 kita akan membuat kesimpulan ya. Jadi kita akan membuat kesimpulan berdasarkan informasi penting teks laporan itu tadi ya. Jadi setelah kita menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, dan bagaimana, kita akan menyimpulkan ya teks laporan yang kita buat, sehingga dari
dari hasil kesimpulan itu memuat semua rangkuman tentang kejadian atau hal yang terjadi dalam laporan tersebut. Ya, oke. Nah, dalam membuat kesimpulan, kita juga harus membaca teks secara keseluruhan, tidak setengah-setengah atau tidak bagian-bagian tertentu saja yang kita baca. Semua teks yang terdapat dalam laporan itu kita harus membaca secara utuh atau secara keseluruhan, ya. Nah, setelah itu kita harus menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut, sehingga kita dalam membuat kesimpulan berdasarkan informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks tersebut. Nah, ini adalah dua cara ya yang kita gunakan untuk membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan ya yang kita peroleh, ya, sehingga untuk memudahkan kita untuk membuat sebuah kesimpulan, maka cara yang pertama kita harus membaca teks secara keseluruhan, dan yang kedua menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Setelah itu baru kita membuat dalam sebuah kesimpulan berdasarkan informasi penting yang kita peroleh dari teks tersebut, ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, ini materi kita hari ini, ya. Selanjutnya kita akan latihan soal, ya. Nah, jadi latihan soal kita hari ini ada dua saja, di mana kali anak-anakku disuruh membuat ide pokok dan membuat kesimpulan dari teks bacaan. Ya, silakan nanti anak-anakku mengerjakan ini. Yang dikerjakan dua soal saja, ya, dua soal saja. Terus jawabannya, ya, nanti ditulis di buku latihan bahasa Indonesia masing-masing anak-anakku dan nanti akan dikirim ke GCR, ya. Baik, sampai sini pembelajaran kita pada pagi ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin. Baik anak-anakku, terima kasih atas pada salam sehat, salam IGTM, dan bye-bye.